guys, kita buat yang namanya periodisasi atau timeline. Ini kita buat garisnya dulu. Saya pakai ini karena nggak ada garis. Itu pakai bahan apa aja kalian bisa kok, yang penting ada garis gini. Oke, garisnya nggak usah terlalu lurus juga nggak apa-apa, yang penting kan timeline ini buat kalian. Kita bentuk dulu titik. Kebetulan saya sudah coret-coret apa aja yang saya mau masukkan di timeline saya. Yang pertama ini kita kasih titik di sini, kita kasih titik di sini. Kemudian kita kasih garis di bawah ya. Nggak usah terlalu rapi, santai aja. Yang pertama berarti kan ini kita lihat timeline saya 3 November. Saya lahir ini sama seperti kemerdekaan Polandia dari Rusia. Kemudian lanjut berarti ke sini. Nggak usah panjang-panjang, nanti kan kita kok banyak loh timelinenya, jadi kita taruh di sini, titik lagi. Yang kedua berarti adalah tahun 95 saya masuk sekolah SD. 1995 masuk SD di SDN 03 Pulau. Oke ya, ini contoh ya. Nanti akan saya ceritakan gimana kisahnya. Jadi saya buat dulu. Oke guys, ini yang sudah saya kerjakan tadi mengenai timeline. Jadi saya buat berdasarkan pengalaman hidup saya. Jadi ini kita terapkan konsep periodisasi atau konsep keberlanjutan sejarah dengan melakukan penulisan sejarah berdasarkan dari sejarah kalian gitu. Kalian juga kan manusia itu kan punya peristiwa yang kalian kenang. Ini beberapa peristiwa yang saya kenang dari saya lahir hingga hari mungkin hingga saya masuk ke universitas saja ya. Kalau dipanjangin cukup panjang sih ya. Oke, kita mulai dari saya lahir. Oke, mulai dari saya lahir di tanggal 3 November ini. Saya buat seperti ini kenapa? Karena nanti saya pengen kalian tuh presentasiin bagaimana kalian berjalan kehidupan kalian gitu loh dengan periodisasi ini. Ya, ini tanggal 3 November saya lahir ya. Kemudian sebentar saya coba ubah ya. Di sini tanggal 3 November saya lahir di Cirebon. Kemudian tahun 1995 saya masuk SD di SDN 03 Jatipulo di daerah Petamburan, Jakarta Barat. Yang ini setelah 95 itu 96 ada yang namanya perjanjian Sino-British yang mana penyerahan kekuasaan Hong Kong kepada Cina di tahun 96. Jadi waktu itu zamannya film Boboho, booming banget film Boboho yang dia Queen Soilin. Nah itu karena ada Sino-British akhirnya Hong Kong berubah, polisinya tidak pakai baju hijau-hijau tapi sekarang berubah menjadi hitam-hitam karena dia masuk ke wilayah mainland Cina yang sekarang sedang ribut lagi tuh mainland Cina. Kemudian tahun 98 ini saya masih kelas 5 SD, terjadi yang namanya reformasi, penurunan Soeharto oleh mahasiswa dan digantikan oleh Habibie. Sorry tulisannya agak saya coret Habibie.
Ya, ini peristiwa yang cukup penting, dan pada saat itu saya masih sekolah SD di daerah Petamburan. Rumah saya pada saat itu ada di kebun jeruk dan sama sekali nggak ada mobil. Jadi saya cukup riskan ketika berjalan itu, karena banyak sekali yang namanya pembakaran, orang hilang, dan orang tua saya cukup khawatir. Akhirnya menjemput saya dari sekolah seperti itu. Tahun 2000 ini saya lulus SD dan masuk ke SMP 130 di daerah Kota Mambu, Petamburan juga, masih nggak jauh dari dekat situ, tapi rumah saya masih di Kebun Jeruk. Kemudian tanggal 1 Agustus 2000 itu saya ingat banget, ada terjadi yang namanya peledakan bom di depan kedutaan besar Filipina. Ini kedutaan besar Filipina, yang mana di sampingnya kedutaan besar Filipina itu adalah kediaman dari duta besar Amerika. Saya tidak tahu motifnya bagaimana, tapi sepertinya dia menyasar untuk ke rumah dubes Amerika sih sebenarnya, tapi meledak di depan kedutaan besar Filipina. Kelas 3 SMP di tanggal 12 Oktober 2002 itu terjadi yang namanya bom Bali. Bom Bali 1, Amrozi ya, yang terkenal banget itu karena dihukum mati terus ya. Terus tahun 2003 lulus SMP, orang tua saya akhirnya memindahkan saya ke Cirebon. Saya masuk ke SMA Negeri 1 Lemah Abang, Kabupaten Cirebon. Tidak lama, hanya setahun, karena ya saya hanya sendiri di sana gitu loh. Orang tua saya, keluarga saya di Jakarta. Kemudian tahun 2004 pindah ke Jakarta lagi, masuk ke SMA 85 Jakarta. Itu ada di daerah Srengseng, di Komplek Megas 41 Srengseng. Ya kalau ada yang tahu daerah Srengseng mungkin tahu deh. Di tanggal 26 Desember 2004 terjadilah tsunami Aceh yang cukup menggemparkan dunia ya, sampai Ronaldo pun datang ke Indonesia gitu untuk menemui seorang anak yang pakai baju Portugal. Ini tahun 2004 tsunami Aceh, saya ingat banget. Di TV semua memberitakan tentang tsunami Aceh. Korban jiwanya lebih dari 200 jiwa, lebih dari 200 korban jiwa, dan ini cukup menggemparkan seluruh Indonesia bahkan dunia, karena tsunami-nya itu bukan hanya di Indonesia tapi hampir ada di beberapa negara seperti Sri Lanka, kemudian Thailand terkena juga, Malaysia sedikit dampaknya. Jadi India juga kena, kemudian Maldives juga sedikit kena, seperti itu tahun 2004. Nah, 2006 saya lulus SMA. Rencananya tadinya saya mau kuliah di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Lulus, saya gagal masuk ke situ karena mungkin telat daftar. Tetapi syukur ternyata Tuhan berkehendak lain. Saya diizinkan masuk ke Universitas Negeri Jakarta lewat jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru. Demikianlah narasi video yang saya buat untuk kalian. Ini tugas untuk kalian, tolong buat seperti ini di kertas lembar. Tidak perlu pakai kertas HVS, kertas apapun bisa, yang penting kalian ada garis yang menceritakan tentang kehidupan kalian. Nanti bisa dikumpulkan melalui WA ke saya secara pribadi. Tulis nama kalian, kelas kalian, dan di dalam video sertakan juga kalian sebutkan nama kalian. Mungkin beberapa yang terbaik akan saya satukan, akan saya post di sosial media. Terima kasih. Sampai jumpa di pelajaran sejarah berikutnya. Bye bye.